Halo teman-teman semuanya, kita kembali di seminar singkat kita, kuliah spiritual seminar singkat kita tentang Go Giver. Ya, dan ini adalah video intro terakhir mungkin ya. Kita ngomong intro besok pagi atau video setelah video ini, yaitu adalah video yang akan kita masuk ke dalam laws-nya. Ya, ada beberapa aturan laws-nya itu ya. Nanti kita akan ceritakan itu. Nah, untuk memberikan intro supaya jadi lebih paham lagi teman-teman kenapa kok kita membahas Go Giver ini, saya akan ambil dari buku aslinya. Ya, jadi ini adalah buku aslinya teman-teman Go Giver. Kalau teman-teman menggunakan kreativitas sedikit pasti akan dapatnya gampang lah ya, PDF-nya juga banyak. Anda cari aja sendiri. Kalau nggak bisa nyari ya nanti boleh tanya ke saya deh. Ya gimana filenya. Saya nggak bisa kasih ini ke tempat umum karena nanti dikira saya menyebarkan buku yang ada copyright-nya. Susah nih tinggal di Amerika, kecuali Anda ikut membership. Kalau Anda ikut membership itu kan bukan tempat umum. Ya, jadi kalau itu di membership kita lebih lebih bebas ya, bukan tempat umum, jadi Google tidak terlalu memperhatikan ya. Tapi kalau di tempat umum, kelas umum ya banyak restriction hambatan-hambatan yang nggak bisa seenaknya saja saya ambil. Apalagi saya tinggal di Amerika, jadi sangat-sangat berbahaya ya. Jadi usaha sendiri deh ya. Syukur-syukur kalau nemu bahasa Indonesianya, kalau enggak ya saling berbagi sendirilah ya. Ini adalah dari buku aslinya teman-teman. Ini ada buku aslinya dan saya mau membacakan bagi teman-teman supaya jadi lebih paham ya mengenai ini tentang apa sih sebenarnya. Oke? Mari kita lihat. Go Giver. Most people just laugh when they hear that the secret to success is giving. Then again, most people are nowhere near as successful as they wish they were. Nah, jadi gini, ceritanya ini menceritakan tentang seseorang yang sangat ambisius ya. Ini melanjutkan yang di bawah ya. Yang namanya adalah Joe. Yang namanya Joe, dia tuh sangat menginginkan bagaimana sih caranya sukses nih. Gue udah pengen sukses. Saya yakin kalau teman-teman masih berjiwa muda, masih sering ikut seminar motivasi, pasti akan punya pemikiran yang sama dengan Joe ini, yaitu ingin sukses, segera ingin sukses ya. Kalau bisa segera kita jadi orang yang free finansial gitu ya. Nah, lalu kemudian si Joe ini sebenarnya nantinya dia akan bertemu dengan satu orang yang namanya Pindar ini di sini ya. Nanti dia akan melakukan satu Pindar, boleh dikatakan Pindar ini adalah seorang yang sangat sukses ya. Nih, dia punya perusahaan di S&P 500, Fortune 500 dan whatever lah ya. Pokoknya intinya dia tuh sukses. Kalau Anda ikut ceritanya Robert Kiyosaki mungkin berpikirnya ini seperti rich dad-nya gitu ya. Selalu ceritakan begitu. Ada yang superior, ada gurunya. Ya ini seperti rich dad-nya. Namanya Pindar. Jadi si Joe ini belajar sama Pindar. Ya si Joe ini tanya pada Pindar, Pindar kok kamu bisa sukses gitu? Gimana sih? Apa sih rahasianya? Ya. Dan kemudian Pindar memberikan sebuah rahasia yang sangat tidak diduga-duga oleh si Joe ini. Rahasianya itu adalah dengan cara kamu memberi. Ya. Dan tentu saja dikatakan seperti ini, kalau saya sharingkan nih rahasia sukses saya menurut Pindar ya. Kalau saya sharingkan rahasia sukses saya itu adalah dengan memberi, ya. Cuma memberi, ya nanti ada di bukunya, ya nanti mungkin saya kasih cukilan-cukilannya ya. Kalau cuma memberi aja, cuplikan-cuplikannya nanti saya kasih, bukan cukilan, cuplikannya. Ya, eh, balik lagi, kalau cuma memberi aja, apa mungkin kamu bisa jadi sukses? Ya itu nggak mungkin, pasti kamu nutup-nutupi sesuatu ya. Pasti kamu akan ada satu ilmu yang kamu tutup-tutupi, ujung-ujungnya kamu nanti suruh saya ikut seminar kamu gitu kan. No, 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 bukan begitu. Betul, rahasia suksesnya adalah dengan cara memberi. Ya, dia pengen tahu apa sih rahasianya dengan cara dia itu memberi. Karena itu buku ini adalah judulnya Go Giver. Nih, bukunya adalah Go Giver. Nah, Go Giver ini ada tentu saja lawannya dari Go Giver adalah Go Getter ya. Get itu memberi. Jadi fokus pada kata get. Ini kan Go Giver. Ya, give berarti memberi. Kalau getter menerima, sorry, ini menerima. Menerima. Ya, sedangkan ini adalah memberi. Memberi. Ya, memberi ini menerima. Lawannya go giver adalah go getter. Catat ya. Nah, perhatikan di sini, secara psikologi, secara teori, secara normalnya, ketika orang sangat ambisius sekali, ingin sukses, sudah pokoknya saya harus sukses ya, sudah joget-joget, sudah kelihatan dahsyat-dahsyat, sudah guncang bumi, pengen sukses, maka kebanyakan orang itu akan fokusnya kepada go getter.
Kalau bisa saya mendapatkan sesuatu, kalau bisa saya untung, betul ya? Kalau bisa saya mengeluarkan biaya cuma 100.000 dapat hasil ratusan juta, gitu kan ya. Jadi orang kebanyakan adalah go getter. Semakin Anda kepengen sukses, semakin Anda ingin menerima sebanyak mungkin. Saya memberi, tapi memberinya sesedikit mungkin, kalau bisa supaya dapat sebanyak mungkin. Nah, ternyata kalau Anda punya pemikiran seperti itu adalah sebuah rumus untuk menjadi gagal. Aneh ya? Itu malah menjadikan itu sebuah rumus untuk jadi gagal. Jadi kalau Anda mau gagal, perbanyaklah getter. Ya, itu paling gagal. Dan ini berlaku ternyata bukan cuma untuk dalam bisnis. Nanti Anda belajar ini di dalam bisnis. Semoga jadi pancingan bagi Anda untuk bisa belajar lagi lebih dalam, karena ada lagi go giver tapi dalam pernikahan. Go giver dalam selling. Go giver dalam segala macam. Ternyata dalam semua aspek go giver ini adalah rumus utamanya. Dalam hidup juga sama. Go giver adalah rumus utamanya untuk sukses di semua bidang. Ya, go getter adalah cara untuk gagal di semua bidang. Ya, kalau Anda sekarang mentalnya adalah mentalnya go getter, Anda maunya cuma cari untung aja, maka Anda dalam sektor apapun udah pasti nggak akan sukses ya, pasti akan gagal. Contoh sangat sederhana. Dalam pertemanan deh misalkan, kita kasih contoh ya, kita ngomong ngalor ngidul dulu supaya Anda menjadi semakin paham. Pertemanan deh. Saya berteman dengan Anda, A berteman dengan B, dan gini nah paling sederhana ya. A berteman dengan B. Nah, supaya pertemanan ini bisa langgeng, maka sebenarnya secara ideal harus ada namanya take and give. Ini harus balance, betul? Sometimes you take, sometimes you give. Itu namanya persahabatan. Tapi kalau go getter, ya Anda berada di titik ekstrim dan Anda terus menerima terus. Ya misalkan A menerima terus dari B, maka lama-lama B akan malas berteman dengan A. Betul apa betul? Ya, kalau Anda berteman dengan benalu yang cuma mau cari untung dari Anda, yang waktu acara makan, misalnya Anda punya teman, waktu acara makan, wah dia pura-pura lupa, aduh gak bawa dompet, aduh ini apa namanya, aduh kamu dulu ya, utang dulu ya, dan segala macam. Tapi dia melakukan itu terus-menerus, selalu berpikir untuk ngambil keuntungan dari Anda, nggak pernah mau untuk keluar duit, ya apa-apa selalu ambil keuntungan, selalu ambil keuntungan. Terus Anda seperti itu, maka lama-lama B akan merasa, kok kayaknya saya cuma jadi dimanfaatkan aja. Itu namanya go getter ya. Maka secara teori A go getter G ya. Maka A untung karena gua nggak perlu bayar makan, ya nggak perlu keluar duit buat traktir, nggak perlu keluar bensin karena dijemputi terus dan segala macam. Go getter ada getter terus, getting terus, lama-lama apa yang terjadi? Ini akan menjadi hubungan yang tidak sehat. Ya, hubungan yang tidak sehat. Yang sehat adalah take and give. Betul. Take and give. Betul, ini balance. Ini yang saya maksud kemarin sebagai suatu hal yang harus balance. Harus yang benar ada take and give. Take and give. Take and give. Betul. Betul ya. Karena itu, gini, ini kalau sudah jadi persahabatan, betul ya. Anda sebenarnya, kalau kita suruh memilih antara take and give, maka pastikan Anda menjadi orang yang nge-give terus. Ya, artinya gini, Anda harus punya inisiatif. Nah, contoh misalkan bertamu ke rumahnya teman, bawa sesuatu lah. Ya, nenek moyang kita kan sudah ngajarin seperti itu. Itu tidak keharusan, tapi kalau kamu datang dengan tangan kosong, maka kok kayaknya kamu mau cari keuntungan dari saya, seolah-olah seperti itu. Apalagi misalkan kita diundang makan, misalkan ya, ayo makan ke rumah saya. At least kamu datang bawa sesuatu lah. Anaknya, ayo undang ulang tahun, traktiran ulang tahun anak saya. Ya, at least kamu give something lah tuh anak saya. Bener? Itu kan namanya give. Go giver. Kalau bisa kamu nggak usah hitung-hitungan, ditraktir makan cuma 10.000 rupiah, kamu kasihnya dia 100.000. Jangan mikir, aduh, cari untung, cari rugi. Jangan. Itu namanya go giver. Memberi, memberi, memberi. Sehingga sekarang kita itu pertemanan kita jadi lebih langgeng kalau kita sering memberi. Betul? Ya, kalau Anda berada di posisi yang memberi terus, betul lama-lama Anda akan ilfil, ya. Kalau orang sana take terus, tapi kalau memberi adalah itu membangun momentum awal. Anda tidak akan mungkin bisa masuk dalam pertemanan kalau Anda tidak memberi dulu, betul? Contoh secara sederhana, balik lagi ini, saya hapus ya biar nggak terlalu banyak. Nah, contoh sederhana, misalkan saya sedang saya seorang yang sukses misalkan ya, saya nih guru sukses nih misalkan ya, bermimpi. Contoh. Lalu kemudian si A mau berteman dengan saya nih. Maka cara paling gampang untuk bisa membangun persahabatan atau memulai momentum persahabatan antara si A dengan Irwan yang suksesnya luar biasa ini, caranya si A yang dilakukan oleh si A bagaimana caranya? Dia harus pakai rumusnya go giver.
Nomor satu adalah dia memberi dulu, betul? Memberi dulu. Dia harus merugi dulu. Nah, kalau kita ngomong perusahaan ini merugi dulu, memberi dulu. Itu aja belum tentu jaminan untuk bisa sukses. Apalagi Anda belum sudah cari untung, betul nggak? Ya, ini sering kali dilakukan oleh orang kebanyakan. Sering kali ketika bertemu dengan orang sukses, nomor satu adalah dia mau cari untung. Ya, dia mau cari pokoknya, wah ini saya lagi punya problem, Pak, saya mau curhat, Pak, punya waktu nggak? Punya waktu nggak? Hah? Ya, itu namanya Anda go getter. Betul? Go getter. Karena kalau getting, ya intinya gini, kalau ada yang gratisan, udah saya mau ambil aja gratisan. Yang penting gue gratis. Ya, jadi mengambil waktunya orang sukses misalkan. Anda butuh nih, butuh advice-nya orang sukses. Maka kalau Anda sistemnya adalah go getter, maka Anda berpikir, ya, saya cuma mementingkan kepentingan saya aja. Yang penting masalah saya selesai. Saya udah pusing, Pak. Udah puyeng, Pak. Udah puyeng. Tapi bagi orang yang sudah sukses, bukan saya ya, bukan saya. Ini cuma contoh ya, contoh. Tapi bagi orang yang sudah sukses, waktunya sangat berharga. Kemudian ada orang bilang, waduh bos, tolong bos, saya diselesaikan masalah ini. Lalu untungnya buat saya apa? Kenal juga enggak, ya. Siapa lu? Ya, bener kan? Itu namanya go getter. Sehingga itu dari awal aja sudah tidak bisa membangun momentum. Seperti contoh yang kemarin, Anda paham ya? Pahami betul. Tapi kalau dari awal Anda sudah memberi dulu, jangan curhat dulu, memberi dulu. Tanya kayak kabarnya bagaimana, perkenalan diri dulu, memberi sesuatu dulu, Pak, saya lagi bikin kue, Pak. Tolong dicicipi, Pak. Ini, Pak, saya bikin ini sesuatu, Pak. Tolong. Sehingga Anda memberi dulu, setelah Anda memberi, and then maybe you will get. Maybe ya. Sekali lagi, Anda memberi bukan untuk mendapatkan return, bukan. Memberi just for memberi. Nanti ada lihat ada law-nya bahwa memberi adalah sebuah habit saya. Saya memberi hanya untuk memberi, that's it. Saya memberi bukan untuk dapat feedback seperti no. Bukan untuk karena no. Memberi nanti akan menjadikan motivasi di dalam go giver family. Wis. Ya, bukan motivasi. Go giver family memberi itu ada sebuah kenyamanan, sebuah apa ya? Sebuah hal yang sudah normal. Ya, memang saya sukanya memberi, that's it. Sukanya memberi. Bukan arti menerima. Yes, nanti ada rule yang kelima, Anda disuruh menerima juga. Tapi di awal kebanyakan orang punya problem dengan go giver. Terutama kalau Anda berhubungan dengan orang sukses. Saya pun juga sama melakukan yang sama ketika berhubungan dengan orang sukses. Nomor satu, saya memberi dulu. Masih ingat ceritanya Pak Tung Desemeringan? Saya masih ingat. Ya, ketika dia mau belajar dengan satu pengusaha sukses nih, maka apa yang dia lakukan? Ya, menurut ceritanya dia, saya masih ingat. Maka Pak Tung ini akan mengajak pengusaha sukses ini untuk makan siang. Pak, punya waktu nggak? Saya yang mau traktir Bapak makan siang. Wah, keren dong. Ya, saya nih misalkan ini ABC, misalkan Irwan orang sukses nih misalkan. Ya, lalu kemudian didatangkan oleh orang yang biasa namanya Tung Desemaringan. Kemudian Pak Irwan punya waktu nggak? Makan siang yuk. Saya masih muda Pak, saya masih baru lulus kuliah. Saya ingin sekali belajar dengan Bapak. Yuk makan siang yuk. Saya yang bayar. Wow, saya melihat seperti itu. Saya melihat, wow, kamu tiba-tiba you totally different dengan yang lain. Kalau yang lain, waduh Pak, tolong Pak dibantu Pak, utang saya banyak Pak, tolong Pak saya dicari kerja. Pak tolong Pak saya dibantu. Siapa lu? Kenal juga kagak, masalah-masa lalu sendiri, untung bagi gua apa? Betul? Tapi tiba-tiba ada satu orang sinting namanya Tung Desemaringan ini, dia bilang, Pak Irwan, saya tuh ngefans dengan Bapak. Punya waktu nggak Pak makan siang? Yuk makan siang Pak. Bagaimana kalau kita makan siang di hotel bintang 5? Di hotel A, B, C. Ya, hotel ini hotel bintang 5. Lalu kemudian saya bertanya, wow, kamu tahu nggak hotel, kamu kan belum kerja? Oh, saya sudah kerja, tapi gaji UMR. Tahu nggak kamu berapa biaya makan hotel bintang 5? Oh, tahu Pak, itu gaji saya 3 bulan. Nggak apa-apa, saya habisin Pak. Yang penting Bapak mau datang, saya bayari Bapak makan siang. Tolong Pak, saya dikasih advice. Tolong Pak, saya dikasih nasihat bagaimana saya sebagai anak yang muda bisa sukses seperti Bapak. Saya anak muda Pak, saya generasi Bapak. Anggaplah ini sebagai nasihat dari orang tua ke anak. Itu yang Pak Tung bilang. Wah, tentu saja kalau misalkan saya sebagai diri saya sebagai orang sukses, saya akan menyediakan waktu. Wow, orang ini hebat banget. Punya punya niat, punya ambisi seperti ini. Saya suka orang dengan ambisi seperti ini. Wah, ini boleh juga nih. Saya ngajak ngobrol. Oke, mungkin saya akan menantang. Ya boleh. Oke, let's go. Kita makan. Nah, saya makan, ya. Setelah bill keluar, yakin kamu mau bayar? Yakin, Pak. Saya sudah semangat. Wow. Saya dibayari makan sama anak baru lulus kuliah. Wow. Perhatikan. Tung Desemaringin
mengeluarkan dia go giver dulu. Karena kalau nggak memberi ya, kamu akan sama seperti orang lain. Apa bedanya sama kamu dengan yang lain? Ya, kamu go getter. Ya, ajak makan siang demi keuntungan kamu. Ya, minta-minta advice, waktu saya mahal, halo. Minta-minta advice, enak aja kamu. Terus makan suruh saya yang bayar. Ya, terus kemudian kamu meminta kerjaan ke saya, minta utangan ke saya. Yang bener aja. Nanti kan ya, kebanyakan orang, aduh ini problem saya ruwet, segala macam. Dia akan menjadi go-getter. Atau kebanyakan orang ingin berambisi untuk sukses, tapi dia jadi go-getter. Dia tidak tahu bahwa rahasianya adalah menjadi go-giver. Memberi dulu. Memberi itu membangun momentum. Satu hal yang tidak mungkin. Apa mungkin Tung bisa ngajak makan Irwan? Misalkan orang terkaya nomor 3 di Indonesia, misalkan. Sulit. Sulit sekali. Ya. Tapi kalau misalkan dia sekali-kali ketemu fisik, lalu kemudian, Pak Irwan, saya ngefans dengan kamu. Wow, siapa kamu? Saya baru lulus kuliah ya, karena saya ingin sekali sukses seperti Pak Irwan. Pak Irwan punya waktu, Pak. Sediakan, Pak, waktu. Saya yang bayari Pak Irwan makan. Tolong, Pak. Makanan saya yang bayar. Kasih saya kesempatan untuk bisa belajar dengan Bapak. Saya bayari makanannya. Bagi Irwan mungkin tidak menilai Tung ini dari seberapa banyak uang yang dia keluarkan untuk bayari saya makan siang misalkan atau makan malam, karena saya sendiri juga biasa makan malam di situ, tapi saya melihat apa semangatnya. Dan lagi apa? Dia memberi dulu. Wow. Yang membangun momentum adalah memberi dulu. Catat ini teman-teman. Catat ini, catat. Anda boleh mengatakan, Pak, itu kan sogoan. Anda boleh mengatakan itu sogoan, mau segala macam. Tapi intinya, kalau Anda tidak pernah memberi, dan memberinya dengan tulus, momentum nggak akan pernah terjadi. Memberi aja, belum tentu mau. Belum tentu. Ya, kalau pas lagi nggak hoki, bisa jadi Irfan bilang, oh sorry, saya nggak berminat dengan itu. Mungkin saya lihat kamu orang tidak bisa dipercaya, misalkan. Segala macam. Tapi kalau Anda tidak pernah memberi, udah pasti nggak. Udah pasti sulit. Ini yang sekali lagi saya ulang lagi, repetisi supaya Anda tahu bahwa kebanyakan orang ya ketika dia semakin kekurangan, semakin dia menjadi go-getter. Pada rumusnya kekurangan ada dengan cara memberi. Sekali lagi, memberi tidak harus dengan uang ya teman-teman. Anda salah kalau mengatakan bahwa, wah tapi Pak saya kan nggak punya uang. Tapi Pak, tapi Anda punya satu hal yang banyak, berlebih, berikan. Contoh, misalkan Anda punya waktu, misalkan. Orang sukses nggak punya waktu. Anda punya tenaga. Mungkin orang sukses nggak punya tenaga. Anda tawarkan ini. Dengan bungkus sensational offer. Gratis, Pak. Udah, Pak. Saya mau kerja buat Bapak. Tanpa dibayar. Masih ingat teman saya kemarin? Giver. Itu giver. Kalau nggak giver apa? Sementara orang lain gajinya kalau nggak segini gue nggak mau. Males kan? Lu kerja belum kerja udah nuntut. Belum kerja udah minta A, minta B, minta C, minta D. Ya, track record nggak ada. Surat nggak punya. Persyaratan semua nggak punya. Experience nggak punya. S1, gelar S1 juga nggak punya. Apa-apa lu nggak punya, tapi lu minta gaji setinggi langit dengan alasan, saya butuh uang Pak buat bayar cicilan. Waduh. Betul? Selalu ingat ya, tanamkan di pikiran teman-teman semua, kalau Anda ingin mengubah momentum, menjalin hubungan dengan orang lain, jadilah go giver dulu. Belum tentu bisa sukses, belum tentu, tapi at least kamu bisa memulai langkah pertama. Meskipun belum tentu sukses ya, saya catat lagi penting. Tapi kalau Anda jadi go getter udah pasti gagal. Karena kebanyakan orang jadi go getter. Coba sekarang Anda posisikan diri di posisi orang yang ingin Anda butuhkan advice-nya misalkan, atau seperti Tung dengan Irwan. Coba Anda dibalik. Anda jangan cuma egois berpikir di sisi Anda sendiri. Ya, coba Anda berbalik dipikir di sisi orang sukses. Maukah orang sukses bertemu dengan orang seperti Anda? Ya, posisikan diri Anda sebagai orang sukses. Maukah Anda? Bagaimana supaya caranya mau? Bagaimana? Ya, caranya dengan cara memberi. Memberilah. Kalau Anda memberi dengan tulus, orang akan melihat ketulusan Anda. Kalau bisa terlihat ya, berilah dengan tulus. Dan sekali lagi yang terpenting, jangan harap kembali. Nggak berhasil ya sudah. Ya sudah, nggak masalah. Memang tujuan saya mau memberi, dan that's it. Nggak ada embel-embel lagi. Tujuan saya cuma memberi. Syukur-syukur dapat pertemanan. Kan begitu. Ya ini nenek moyang kita pun juga sudah mengajarkan ini kan. Bahwa kita tuh harus memberi. Sebisa mungkin lebih banyak memberi daripada menerima. Ya itulah membangun. Sama juga dengan tetangga Anda. Sekarang Anda masak roti, masak nasi goreng, masak nasi kuning. Anda ketok pintu tetangga, Bu, permisi, ini Bu, saya lagi masak roti, tolong dicicipi. Ya, oh ya, terima kasih. Bu, ini Bu ada apel dari kebun sana. Nih, coba nih, coba.
Kalau semua orang pada saling memberi, nggak ada maling, nggak ada. Apa yang mau dipaling? Orang saya tinggal minta aja dikasih kok. Nggak usah ngapa-ngapain aja dikasih. Semua orang memberi. Kalau semua orang memberi, masalah di dunia selesai. Betul? Yang menjadi problem di dunia ini adalah go-getter. Orang mau cari untung dari orang lain. Kalau semuanya memberi, apa tega, apa masih mau orang mau menipu? Betul? Kalau Anda memberi. Betul? Kalau semua orang memberi, nggak ada namanya orang tuh iri hati, dengki. Karena memberi, apa yang mau dibuat iri? Orang dia aja sering memberi. Nah, yang membuat iri adalah kalau orang itu pelitnya minta ampun. Ya udah pelit sombong lagi. Udah sombong masih suka pamer-pamer kekayaan lagi. Ya hobinya, aduh guys, baru beli Tesla guys. Aduh guys, baru keluar negeri guys. Aduh guys, tas ini murah banget. Betul? Ya, tapi kalau ada go giver, Anda suka memberi, maka semuanya akan jadi momentum, itu menjadi langkah awal untuk membangun momentum. Semangat sekali saya ya. Oke, lanjut sekali ya. Lalu kemudian dia bertemu dengan Pindar ya, Joe bertemu dengan Pindar, lalu kemudian diajarkanlah rumusnya adalah the power of giving, bagaimana kekuatan dari giving ya. Dan kemudian diajarkan ini dalam sebuah hukum yang nanti di dalam video selanjutnya saya akan bahas hukum itu satu persatu ya. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu hukumnya apa, sudah download. Kalau belum download, silakan di-download, di-print ya, hukumnya sudah apa. Nah, saya totalitas teman-teman, ini spontan aja, saya totalitas. Nanti materi selanjutnya saya akan menggunakan infografik yang ada di dalam website ini. Jadi saya buka aja websitenya, sekalian promosikan buat orang ini nggak apa-apa. Semoga orang ini nggak marah ya videonya, infografiknya dipakai. Nah, kalau misalkan bagus, mungkin saya akan bisa buat seminar-seminar seperti ini lagi. Tapi kalau ternyata tidak, artinya bukan tidak bagus. Kalau si orang ini menuntut hak cipta, karena saya menggunakan hak ciptanya dia, jujur ya teman-teman, saya nggak bisa buat seperti ini. Saya tahu intinya, tapi buat gambar-gambar sebagus ini saya nggak bisa. Ya, saya nggak punya skill di situ. Ya, kalau misalkan saya dapat teguran dari si reading grafik ini, maka ya mohon maaf, mungkin hal-hal seperti ini hanya bisa dilanjutkan di di kelas membership. Ya, rencananya saya akan membuka membership baru, kemungkinan besar, untuk membahas buku-buku atau ajaran sukses dari banyak guru-guru di luar sana. Sehingga Anda tidak perlu baca buku, Anda tinggal ikuti penjelasan dari saya, kurang lebih 80% isi bukunya, jadi bisa ketahuan. Ya, di sini nanti saya akan buka, jadi saya akan berlangganan dengan dia, ya teman-teman. Saya totalitas benar-benar supaya nanti penampilannya, grafiknya akan jadi sangat bagus sekali. Bukan seperti tadi, ya kalau seperti tadi kan cuman tulisan begini, kurang berwarna, kurang bagus, saya sendiri juga tahu. Tapi karena saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, ya, maka saya menggunakan website ini untuk saya pakai infografiknya agar teman-teman bisa menjelaskan, bisa asik belajarnya, asik ya. Dan ini tunggu aja nanti edisi yang pertama, nanti next kita akan membahas tentang law-nya ini. Ada 5 law yang dipakai untuk dalam Go Giver ini. Nomor 1 adalah law of value, compensation, influence, authenticity, receptivity, dan segala macam ya. Ini nanti kita akan bahas habis-habisan dengan infografik yang jauh lebih menarik, dengan gambar yang jauh lebih bagus, bukan cuma papan tulis kosong seperti biasanya. Oke, ya semoga aja pemilik dari website ini tidak marah. Saya pakai buat YouTube. Ya, kalau dia tidak marah, saya tidak dapat teguran, mungkin ada edisi kedua, edisi ketiga. Tapi kalau ternyata dia marah, fair enough ya. Kalau dia ternyata dia marah, artinya saya dapat teguran, maka terpaksa, mohon maaf sekali, saya harus melanjutkan materi-materi seperti ini di kelas membership. Ya, mungkin kita di kelas membership nanti saya akan umumkan, saya akan buat pembahasan tentang buku ini, buku itu, tapi langsung secara summary-nya. Ya, nanti Anda bisa dapat idenya langsung seperti ini, Anda dapat idenya langsung, Anda bisa catat, Anda bisa terapkan untuk memperkaya intelektual Anda. Menarik ya? Good ya? Oke, tunggu besok pagi, karena sekarang saya masih kirim email dulu, urus-urus dulu supaya saya minta izin dulu ya. Saya minta izin supaya infografiknya boleh saya pakai untuk membuat konten dalam video saya. Ya, semoga boleh. Pastikan besok pagi teman-teman lihat the law, kita akan belajar tentang law ini dengan menggunakan infografik yang bagus banget, bagus banget. Saya suka
karyanya dia, ya. Karya-karya dia kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini saya kasih contoh, teman-teman. Ini adalah infografiknya dia tentang Think and Grow Rich. Ya, saya dikasih contoh Think and Grow Rich, bagus banget kayak begini infografiknya. Ya, jujur saya nggak bisa buat seperti ini. Tapi kalau kita buat seperti ini ya, terus kemudian saya coret-coret, aduh ini bagus banget. Bagus banget ini. Ini infografik seperti ini saya suka. Meskipun sederhana ya, kelihatan sederhana, tapi ini menurut saya sudah bisa memenuhi apa yang saya mau. Nah, perhatikan seperti ini ya. Dan ini penjelasannya dengan sangat-sangat luar biasa. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa mendapatkan insight lagi. Semakin penasaran lagi dengan law-nya. Nanti di next video saya akan mulai membahas law yang pertama, law of value, dengan infografik yang luar biasa ini. Thank you. I love you all. Bye.